Johnny G. Plate, Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika serta Sekjen Partai Nasdem ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan BTS proyek Bakti Kominfo yang diduga merugikan negara hampir 8 triliun rupiah. Johnny Plate menambah jajaran menteri di era Kabinet Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Saya akan langsung mengulasnya bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, Mas Zainur, ini Kejaksaan Agung kan sudah menetapkan Menkominfo Johnny Plate sebagai tersangka ke-6 dalam kasus korupsi proyek BTS di Kominfo. Apakah ini akan berhenti sampai di sini karena dianggap Johnny Plate sebagai aktor intelektualnya atau seharusnya bisa berkembang lagi? Saya percaya kejaksaan tidak akan berhenti ya. Pasti akan terus mendalami, mengembangkan, mengungkap pihak-pihak lain yang turut serta dan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kalau kita lihat konstruksi perkaranya, jadi ini kasus yang bermula dari program pembangunan BTS di daerah 3T, terdepan, terpencil, terluar. Jadi tujuannya untuk membangun BTS di daerah-daerah sehingga ada transformasi digital, ya. Sehingga ketika masa COVID kemarin diharapkan masyarakat di daerah itu juga punya akses digital yang baik, bisa bersekolah, bisa WFH, bisa berbisnis menggunakan platform digital. Sayang sekali ada korupsi. Nah, korupsinya Mbak Rifana itu sangat jelas. Kenapa saya katakan jelas? Sejak awal itu direncanakan. Apa buktinya direncanakan? Buktinya adalah Direktur Bakti itu membuat peraturan di mana mengarahkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat sehingga bisa ikut tender dan memenangkan tender tersebut. Nah, betul bahwa kemudian setelah dibuat peraturan yang mengarahkan spesifikasinya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tertentu, kemudian dibuat kajian oleh akademisi dari salah satu perguruan tinggi. Kajiannya pun itu tidak lepas dari intervensi AAL sebagai Direktur Utama Bakti. Itu pun masih ditindaklanjuti dengan markup harga. Harganya jelas lebih mahal, tentu di situ ada tujuan-tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sehingga saya katakan bahwa kasus korupsi proyek BTS untuk daerah 3T ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak. Sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah, organized crime, yang ini tentu melibatkan banyak pihak. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin akan berkembang ke pihak lain, sangat mungkin. Baik itu pihak di internal Kominfo sendiri, pihak keluarga Kominfo, Menteri Kominfo, juga pihak eksternal yang terdiri dari yang pertama para perusahaan swasta, baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun ya sangat terbuka kemungkinan adalah orang-orang di luar pihak-pihak pelaksana pekerjaan ini yang terkait dengan Menteri Kominfo. Misalnya tidak tertutup kemungkinan juga misalnya para politisi di sekitar JP ini yang kita tahu JP adalah seorang sekretaris jenderal sebuah partai politik di Indonesia, Mbak Rifana. Tadi Anda sudah katakan keluarga Kominfo. Nih sebelumnya kan ada dugaan keterlibatan adik dari Johnny Plate ya, Gregorius Plate dalam kasus proyek BTS ini. Apakah kemudian ini akan diusut juga peran adik Menkominfo? Karena kan sudah mengembalikan uang nih hampir 500 juta ke Kejaksaan Agung. Tapi ini perannya perlu diusut juga nggak? Sangat perlu Mbak Rifana. Kenapa? Karena di dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus pidananya. Sehingga ketika seseorang menerima aliran dana terkait dengan kasus korupsi, akan harus diperdalam oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks apa penerimaan tersebut? Kalau yang bersangkutan bukan adik Menteri Kominfo, pasti tidak akan dikasih uang. Kalau bersangkutan misalnya adalah orang yang tidak dikenal atau orang umum gitu, pasti tidak akan mendapatkan penerimaan dana dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek program BTS daerah 3T ini. Sehingga menurut saya kejaksaan harus memperdalam lagi ya konteks pemberian uang dari para pihak kepada adik Menteri Kominfo ini apa? Apakah sebenarnya itu adalah pemberian untuk kakaknya atau itu juga pemberian kepada memang yang bersangkutan adik Menkominfo karena misalnya terlibat ikut berdiskusi, mengurus, melancarkan juga
Oke, baik. membangun komunikasi-komunikasi agar proyek ini bisa berjalan lancar sebagaimana maksud dari Ya. para pihak yang bersekongkol atau seperti apa, itu harus didalami oleh Baik. kejaksaan, Mbak Rifana. Oke, Mas Zainur, ini berarti tadi kan Anda katakan bahwa proyek infrastruktur BTS di Kominfo ini proyek yang menjadi bancaan ya, sudah direncanakan sejak awal. Ini berarti sama dengan yang disampaikan oleh Kejagung bahwa kasus korupsi ini bukan tindak pidana biasa. Itu maksudnya ya? Sudah direncanakan sejak Betul awal, sekali. berjamaah. Kejaksaan paham persis. Ketika proyek ini berlangsung, sejak awal itu sudah diarahkan kok Oke. siapa yang akan memenangkan tender, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan, bagaimana pricingnya, penentuan harganya sudah di-markup terlebih dahulu, kajiannya juga diintervensi, sehingga ini bukan tindak pidana biasa kalau misalnya seperti orang memenangkan tender kemudian ngasih uang kepada penyelenggara negara sebagai bentuk terima kasih Oke. yang dianggap sebagai gratifikasi yang merupakan suap. Tidak, ini sejak awal memang sudah direncanakan. Oke, Ada baik. niat-niat jahat dari para pelaku yang berkomplot, dan itu terlihat betul dari sejak awal sudah dibuat spesifikasi peraturan yang tidak bisa diikuti secara bebas Baik, oleh baik. perusahaan-perusahaan lain. Itu Oke. tertuju kepada Oke. perusahaan XYZ yang memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa tersebut, Mbak Rifana. Sehingga Ya. saya katakan ya, saya sepakat dengan kejaksaan, ini bukan dengan modus biasa orang penyelenggara negara dikasih uang, bukan. Ini sejak awal memang sudah sangat direncanakan, apalagi ini merupakan proyek strategis nasional. Ya, PSN. Itu ini menjadi perhatian dari pemerintah, menjadi program prioritas, termasuk ini juga menjadi program yang diunggulkan oleh Menteri Kominfo sendiri, Baik, Mbak Rifana. baik. Oke, dalam konferensi persnya Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung menyebut akan mendalami aliran dana kasus korupsi BTS di Kominfo yang diduga mungkin mengalir ke partai. Tadi Anda sudah sebut ya. Ini bisa masuk bagian dari TPPU, tindak pidana pencucian uang nggak, Mas Zainur? Bisa dong kalau memang betul pihak kejaksaan menemukan alat bukti adanya aliran kepada partai politik. Tentu kita berharap kejaksaan bisa menggunakan undang-undang TPPU sebagai pelengkap dari undang-undang tindak pidana korupsi. Oke. Tidak peduli siapapun yang menerima, penerima uang TPPU itu bisa dijerat dengan pidana. Ya. Kan orang bisa menduga dengan satu kewajaran atas penerimaan yang tidak wajar, itu apa urusannya begitu ya. Sehingga orang tidak boleh menerima uang dari pihak-pihak yang sedang menjabat itu dengan sembarangan. Apalagi misalnya partai politik. Sehingga ya memang kejaksaan harus mengusut apakah ada aliran dana dari proyek ini yang masuk kepada partai politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, termasuk ke Tentu politisi pelaku yang tidak mungkin mengalirkannya ke rekening parpol, tetapi kan bisa saja misalnya menggunakan pihak-pihak lain. Itu yang harus didalami oleh pihak kejaksaan, Mbak Rifana. termasuk keterlibatan petinggi Partai Nasdem begitu ya? Kolega dari Menkominfo. Karena kami dapat informasi juga. Tentu, ya kami sudah sampaikan di awal, sangat mungkin kejaksaan akan mengembangkan ini ke arah pihak-pihak yang berdekatan dengan Menteri Kominfo, di internal Kementerian Kominfo, di perusahaan-perusahaan pemenang tendernya, juga kemungkinan partai politik, aktivis-aktivis, kader-kader yang dekat dengan Menteri Kominfo. Itu kan kita biasa melihat di dalam korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik itu berjejaring, begitu Apalagi ya. Bahkan posisinya biasanya sekjen gitu. dalam kasus-kasus yang terdahulu itu biasa dioperasikan oleh pihak-pihak luar, orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, Mbak Rifana. Oke, terakhir tadi di konferensi pers Ketua Umum Partai Nasdem sempat menyinggung soal intervensi. Ini kan kita tahu ya bahwa posisi Kejaksaan Agung itu adalah koordinasinya langsung di bawah Presiden. Dengan posisi Partai Nasdem yang dalam tanda kutip agak berseberangan dengan Presiden sekarang, apakah Anda juga melihat ada intervensi di situ atau ini murni proses hukum, Mas Zainur? Ya, proses hukum itu berlandaskan berdasarkan kepada alat bukti. Selama ada alat buktinya, maka harus ditetapkan sebagai tersangka, diproses lebih lanjut, dituntut di depan persidangan. Tidak peduli proses politik apapun yang sedang berlangsung. Bagi para politisi, hal yang biasa untuk memanfaatkan situasi keapesan pada lawan digunakan untuk menyerang, itu hal yang biasa. Tetapi selama ada alat bukti dan saya percaya itu dipegang oleh kejaksaan, maka sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk meningkatkannya dan menjadi tersangka. Apakah ini ada intervensi atau tidak? Ya, Partai Nasdem sendiri punya anggota di Komisi 3 DPR RI, bisa melakukan cross-check melalui RDP kepada Jaksa Agung, bisa melakukan fungsi pengawasan, bisa memastikan apakah ini ada kriminalisasi atau tidak. Ataupun kalau Partai Nasdem curiga, misalnya ada
pejabat-pejabat dari partai lain tidak diusut, ya itu bisa dimintakan akuntabilitas kepada kejaksaan. Jadi saya pikir tidak bisa mengaitkan proses hukum Ya. ini, apalagi mencampurnya dengan proses politik. Baik, Saya baik. memisah dua hal tersebut dan kita harus dewasa, menghormati proses Oke. hukum, mempercayakan sepenuhnya kepada proses hukum, dan gunakan Baik. saluran-saluran yang tersedia. Apalagi bagi partai politik yang punya Oke. kursi di parlemen, gunakan hak pengawasan di parlemen, silakan dalam rapat dengar pendapat kuliti Oke, baik. Kejaksaan Agung, dan kemudian Partai Nasdem akan mendapatkan jawaban yang seutuhnya. Baik, Untuk baik. proses hukum terhadap Mas Zainur, DP sendiri, oke. saya percaya kejaksaan akan dapat membuktikannya nanti di depan persidangan, Mbak Rifana. Baik, komprehensif sekali tadi penjelasannya soal konstruksi hukumnya dari kasus korupsi yang menjerat Menkominfo. Sekali lagi kita berharap bahwa ini adalah proses hukum murni, tidak ada intervensi seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan kita berharap juga bahwa Kejaksaan Agung bisa membeberkan bukti-buktinya ya dalam persidangan nanti. Terima kasih sekali peneliti Pusat Anti Korupsi UGM, Mas Zainur Rohman, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mas Zainur. Terima kasih, Mbak Rifana. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.